rekan-rekan netizen, hari ini kami bersama dengan Bang Benny Edward lagi memantau ada oknum yang dari tadi sore sini ada melakukan penangkapan. Kami berada di Simpang Zainul Arifin Medan. Oh, di sana Bang ada nangkep lampu merah sana. Berhenti. Ini. Ya. Ini El Purba. El Purba dan Zidani ya. Nah dia Kompes Basuki, Mas. Kompes Basuki. Kompes Katuba. Parpen kompos. ini lihat, padahal di sini ada ditulis larangan dilarang berhenti. Tapi tidak dipatuhi, itu larangan berhenti Bang Ben. Itu Tapi jangan membahayakan, Pak. Jangan membahayakan. Bapak kalau di sini itu membahayakan ada larangan itu. Tindakan itu tidak boleh melanggar ini. Mengganggu keselamatan, mengganggu pelanggaran lalu lintas, ketertiban. Maka harus masalah seperti ini. Mana Bapak kan juga dia melanggar benar, Bapak juga melanggar duluan. Kan bisa ditangkap kok. Sini Bapak untuk satu lagi. iya, berhenti di lampu merah. Inilah dia. Kan bisa tanpa mengganggu keselamatan. Saat itu jalan lurus tuh Pak, lempeng jalan. Kenapa harus ditutupan? Dan di stop barusan BK 1908 KD. Kita mau lihat oknum yang memberhentikannya. Pak, si lain izin tadi menyetop mobil BK 1098 KD tadi, apa kesalahannya tadi Pak? Udah dibuat bentuk penindakannya tadi Pak, izin Pak. Udah dibuat tilangnya Pak ya. Ini dibuat tilangnya, ada tapi belum ada dibuat nomor rekening beripanya sepertinya. Iya. Kenapa itu? Jadi Bapak itu minta jadi ngikuti sidang. Ngikuti sidang. Oh, nggak langsung didaftarkan bahwa Tadi udah saya tawarkan. Bapak itu dapat saya ngikuti sidang aja. Gitu aja Pak ya. Kami tidak hanya melihat sepeda motor, tapi kami melihat mobil juga. Kalau emang melakukan kesalahan, kami tindak juga Bapak. Tapi kan seharusnya izin Pak, ikuti sidang atau tidak kan seharusnya terdaftar di e-tilang, betul nggak Pak? Betul Bapak. Apakah itu udah terdaftar di e-tilang Pak? Kebetulan Bapak itu berburu. Enggak, Bapak kan bisa sekarang. Aku mau lihat benar nggak Bapak buat proses e-tilang ya? Ya Pak. Ada nggak terdaftar di e-tilang aplikasinya? Apanya Pak? Bapak, sorry Pak, ada aplikasi e-tilang nggak Pak? Iya. Ada Pak, kenapa Pak? Itu didaftarkan belum? Dari mana Pak? Masyarakat, saya masyarakat. Ya, masyarakat. Iya. Kebetulan kan itu kan hanya untuk bagi penilang Pak. Saya berikan kepada Bapak. Kalau Bapak tidak salah, ayo Pak, di situ juga ada rekan saya. Oh, rekan saya juga ada situ itu. Iya. Sebagai ilmu ada situ. Enggak, Bapak ada kenapa nggak daftarkan itu Pak di e-tilang Pak? Kan Sekarang saya Pak. bilang tadi Bapak itu buru-buru, jadi makanya cepat. Pak, Loh. cerita buru-buru lagi kan Bapak tadi memberhentikan persis dekat lampu merah. Iya. Seharusnya itu dilarang berhenti Enggak. dong.
Ini di sini loh, tadi Bapak berhenti kan di sini. Kita udah rekam dari tadi loh. Iya. Hah? Kan Bapak itu dari sana. Iya. Udah kan tanpa pengecualian. Iya. Terus? Tadi Bapak bilang kami milih-milih, mungkin kami salah, kan gitu. Iya, sekarang aku mau lihat apakah itu terdaftar di e-tilang. Izin Pak, bisa dibuktikan nggak? Iya, nanti Bapak itu bisa datang ke pengadilan kok. Ada kok tanggal sidangnya. Ya? Enggak, kan seharusnya terdaftar Pak di Iya. daftar e-tilang. Iya. Bisa Pak, bisa. Aku lihat dulu Pak, silakan Pak. Pak silain, sorry apa pangkat Pak? Ya, Pak. itu Pak. Brief tuh masih Pak ya. Brief tuh silain. Yang tadi itu salah, yang benar. Ini benar, iya. Yang tadi itu aku langsung bayar kok. Bapak itu sengaja bisa berapa? Bisa Pak, lihat Pak. Ini ada kebetulan kita dijawab dengan senior saya. Enggak, kebetulan. Bapak kan Bapak yang menindak. Seharusnya bisa didaftarkan Pak. Seperti ini dilakukan oleh Pak Meji. Iya. Daftar e-tilang ya, izin Pak, bisa Pak? Buktikan coba. Ke Bapaknya, Pak silain. Gimana Pak selain? Kok lama? Kok enggak? Kenapa harus nunggu Pak Meji? Ini Pak. orang baru. Iya. Bang biar dia. Udah berapa lama Bapak di lantas Pak? Baru Pak. Baru berapa lama izin Pak? Baru 1 bulan Pak. 1 bulan, kenapa nggak dikasih bekali aplikasi e-tilang? Bapak bilang tadi udah dikasih. Belajar nanti biar saya. Enggak. Izin Pak, Bapak tadi membilang udah dikasih ada aplikasi e-tilang. Ketika saya memang tidak ada rekan saya nanti bisa dibilang karena Bapak. Enggak, tadi kan saya tanya tadi Bapak di sana di Simpang tadi Pak. Ya, kan saya bilang iya ada e-tilang. Nah, Kan saya bilang ada Pak. Bapak bisa ada bukti kan saya bilang, kenapa nggak ditulis sekarang kan saya katakan tadi saya tanya. Ada bisa ada e-tilang bukan saya kebetulan saya masih baru Bapak. Bapak izin Pak, 1 hari pun Bapak menjadi anggota Satlantas harusnya ada dibekali aplikasi e-tilang Pak. Iya Bapak. Itu seharusnya karena setiap anggota lantas harus dibekali aplikasi e-tilang. Bang Ben. Bang Ben. Enggak, itu seharusnya 1 hari pun menjadi anggota lantas kan seharusnya punya aplikasi loh, gitu loh. Iya, Mas Eden masih lagi pembelajaran. Karena tadi juga kita udah ada izin kok dari tadi udah berapa jam kita di sini sampai ada yang digiring 2 sepeda motor lawan arah ke sana ke lapangan Merdeka. Kita ada ikutin kok dari tadi di sini. Bang Beni. Ini ternyata ini Pak Silain anggota baru. Anggota lantas baru tapi tadi ada menindak mobil tadi tapi tidak mempunyai aplikasi e-tilang. Oh, tadi yang nilang si itu tadi. Oh. Dia bilang dia diminta 200. Oh iya diminta 200 tadi ada saksi ya diminta oh Pak Silain tadi ya yang bawa tangga IndiHome ya itu dia tadi ya. Nah itu ada Bapak yang ada minta katanya mau minta 200 ya. Ya, kita bukti rekamannya kita Ada? kasih. Ada Bapak. Dia bilang tadi diminta 200.000. Ah, Tapi terakhir dia bayar. itu tadi ya kita simpan rekamannya tadi ya. Kita wawancara ya. Minta 200.000 ya. Dengan ditulis 5 pasal tadi ya. Sampai 5 pasal banyak. Diminta 200. Siapa bilang? Wah. Bisa. Informasinya apa? Informasinya. Iya Pak. Bisa Bapak hadirkan dia di sini. Iya. Sekarang kan Bapak yang punya apanya? Bapak punya situ nomor teleponnya. Itu masih di sana ya. Iya. Itu ya Bang Med ya. Suruh dia ke sini Bapak kalau memang saya minta. Saya nggak ada minta Bapak. Tapi kenapa dibawa ke dalam, Pak? Kalau bisa nilang di sini. Nah, Tadi saya nah ini tetap juga masih ada. Bapak tadi menilang di sini.
Ah, Ini kita saya bilang Pak Ben ya. Iya kan Ya. dia Iya. tidak terima. Ya bang. Karena saya tidak ada meminta duit. ada kita wawancarai kok. Iya Bapak. Kita berdasarkan bukti maka kita kemari. Ini kalau saya memang meminta duit Bapak. Nah, kenapa nggak ditilang di sini? Kenapa nggak ditilang sini? Kenapa dinego-nego jadi tempat apa? Pos security. Lama loh, lama. Lama. Berapa menit? Ada lebih setengah jam. Kita dari sini. Ya. Ketika begini Bapak, ya mereka kan mengikuti kami. Ya udah silakan nggak Oh enggak Pak, salah. Diarahkan naik kereta dibawa ke sana Pak. Enggak diikutin. Kereta dibawa ke sana, bukan ngikutin namanya Pak. Pak Meji juga ya kan, bawa kereta ke sana tadi Pak Meji ya kan? Nggak mungkin kami melarang Bapak. Iya. Banyak loh tadi Ya. diarahkan ke sana. Mereka mau Islam sana, ya silakan. Terus ada dua kereta tadi lawan arah sama satu. Iya itu saya bilang tadi. Ya. Dua Sama umum dibawa kemana kita? dibawa kemana? Arah ke Lapangan Merdeka. Dibilang kita arah ke Lapangan Merdeka. Siapa Bapak? Itu. Kita ada udah rekam kok. Ada nomor tilangnya ada kok. Kita rekam. Siapa Bapak? Ini nggak benar masa di tikungan. Masa penangkapan di tikungan. Ini razia ya? Enggak razia, tapi kenapa di tikungan? Nah, Iya, ada di di tikungan sini. ada di Tikungan lah ini. tikungan loh ini. Siapa bilang enggak? Pak, ini tikungan. Masyarakat juga tahu, anak kecil juga tahu ini tikungan. Lagi Pak Meji, Ini itu jalan tulisan dilarang berhenti loh. Ada larang. Itu tulisan dilarang berhenti. Itu tuh ada tulisan dilarang berhenti. Bapak mau negakkan hukum tapi Bapak melanggar hukum. Mana Pak? Kok belum ditulis juga tadi di aplikasi tilang yang ditangkap Pak? Punya yang tadi juga belum ditulis. Iya Bapak. Kenapa belum ditulis juga Pak? Suruh apa? Iya, sekarang aku mau nanyakan Pak lain. Ada berapa unit kendaraan yang ditangkap tapi tidak ditulis di aplikasi tilang? Iya, tilangnya bayar pentingnya. Oke. Ini dia. Ya, lihatlah, ini persis di simpang tikungan Jainul Arifin Medan. Di tikungan. Dan wahai pemilik gedung DBS, pos security dijadikan tempat dugaan pungli karena di situ terjadi dugaan 86 di tempat pos security. Kami minta kepada pemilik gedung DBS untuk manajemennya bertindak tegas agar tidak memalukan masyarakat khususnya Kota Medan. Tadi setengah jam ngapain aja Pak di dalam Pak? Kalau mau nilang. Setengah jam ngapain aja di dalam? Ada tadi banyak. Ada ATM kita udah pantau dari tadi. Kan udah gitu sekarang. Ya silakan. Besok lah, ada bisa lagi. Besok aja. Abang bayar ATM sekarang bisa? Abang tebus bisa? Bisa ada. Sekarang abang tebus bisa Bang? Buktikan nanti perinannya tunjukkan Bang. ATM. Iya, perinan ATM tunjukkan Bang. Oke. Ini ya. Ini langsung bawa pulang kan. Masukkan di ATM nanti bayar pada berupa atas nama siapa? Restu. Nah ya. Kita tunggu-tunggu sampai sekarang nggak dikasih-kasih Bang. Nggak dibuat-buat. Kenapa Pak selain? Ripanya udah selesai langsung. Jadi ikut mereka mau jadi apa? Pemerhati juga Bang. Ini kan cepat, kenapa harus dibawa ke sana? Iya, dari sekali kan di sini. Iya karena kita datang Bang. Udah dari sebelum aja. Enggak Bang, ada kita rekam kok. Kan di sini kan Dari jam 2. masyarakat udah Udah ada videonya sama kita kok. Udah ada videonya. Gimana Pak selain kok belum dibuat juga? Mana kok lama kali? Ya. Kok lama kali dibuat? Kok nunggu-nunggu nanti? Udah berapa jam loh? Yang tadi aja ditangkap belum dibuat-buat sampai sekarang. Berapa jam Bapak aja mau sudah. Oh. Pak Silain kita udah dari tadi di sini. Nggak mungkin kita nampakkan. Udah ada videonya sama kita kok. Bapak tadi bilang udah berapa jam? Iya. Kami melihat
Iya, ngapain kami tunjukkan ke Bapak kami kehadiran kami? Gimana Pak Silain? Kok belum dibuat juga Pak Silain? Kok bentar terus? Kenapa nggak dibuat juga Pak Silain? Nggak dibuat juga Pak Silain? Nah itu kenapa blong itu? Kenapa nggak dikejar? Nggak ditangkap itu? Belum punya aplikasi kali. Belum punya, justru karena itu katanya mau punya seniornya, tapi nggak dibuat juga sampai sekarang. Kenapa Pak Silain dibuat sekarang? Inilah dia salah satu oknum yang menangkap tapi tidak mempunyai aplikasi e-tilang. Masih baru ya? Iya, masih baru pun 1 hari pun harusnya mempunyai Pak Meji. Seharusnya mempunyai. Ya, biar kita bantu ya Pak Nenggolan untuk membuat aplikasi dia. Bentar lah. Bentar lah. Pak, kenapa nih? Yang bikin program ini diganti supaya kita lain kali jadi pulang. Kata Pak, kamu tadi udah ditilang. Tadi kan di sini kan istilahnya nggak ada. Kamu yang nggak ada apa tadi? Tiket Pak. Sip, oke deh. Tele. Kendaraan bukan, udah di sana. Iya. Jam 10 Bapak. Sorry, izin Bang bisa pegang. Dengan siapa Bang? Nama Bang? Ini terdaftar nggak di aplikasi e-tilang? F0243811. F02 dengan siapa Bang? Izin Bang. Bang ada di masuk daftar e-tilangnya Bang di handphone Abang? Pembayaran? Belum ada. Oh. Saya masuk ke sana. Oh gitu. Bisa dicatat atas nama Restu Maulana Wahid. Kok belum masuk? Belum masuk. Kok catat aja nih nah. Catat. Kan udah dibunuh. Udah. Bang Purba, izin ini kena udah terdaftar belum? Aplikasi e-tilang. Ah itu. Siapa yang nilang? Meji siapa? Ini Pak Meji. Nah, udah terdaftar belum? Pak Meji udah terdaftar nggak di aplikasi e-tilang? Tadi surat-suratnya nggak diboyong semua. Ah. Udah keretanya udah. Sorry Pak, masalah kereta atau apa kan tetap harus terdaftar di aplikasi e-tilang. Ini seharusnya. Iya, cuman kalau dokumennya udah dibawa baru diaplikasikan. Oh enggak kayak gitu dong Pak. Enggak kayak gitu. Seharusnya tetap kan tetap harus didaftarkan di aplikasi. Kenapa ini terbukti? Karena ada kita berarti ini Bapak daftarkan. Tapi kok nggak ada kita ini tadi terbukti belum terdaftar aplikasi. Sama Pak Manurung. Oh ngapain ke sana Pak ke arah lapang mereka? Surat-suratnya nggak ada semua tadi Pak. Itu kalau surat-surat waktu saat mau pengambilan Pak. Iya kan dia bukan mau ngambil. Dari tadi nih pada lama Pak. Iya. Jam berapa tadi Pak di sini? Jam berapa di sini? Jam 2 Pak. Nah udah lama kan benar kan? Dari jam 2 berarti di sini kan? Dibawa ke pos nggak? Nah Berapa lama? berapa lama prosesnya tadi? Nunggu ini tadi nunggu info di bawah. Iya. Nah. Berapa orang? Banyak nggak di situ? Selain kamu ada orang lain lagi nggak yang dibawa ke situ? Di pos? Iya, ada berapa orang yang lagi dibawa? Dari sana di nulis surat tilang aja Pak. Iya, selain kamu ada siapa lagi tadi? Nggak tahu ya. Jam berapa kira-kira? Jam 2 tadi. Lama ya? Lama ya? Kira-kira berapa lama? Nggak tahu lah Pak, sampai sekarang loh. Karena saya ngurus langsung ke apa? Lantas langsung. Iya, Lama merdeka? iya lapang merdeka. Iya lah. Lama merdeka kenapa jam berapa? Saya bisa hari ini. Nggak ada SNK. Ada uang merdeka. SNK berarti kan memang SNK berarti kan
nomornya di mana? Keretanya? Keretanya di sana, Pak. Oh, jadi bawa ke sana. Dari tadi Pak Beni. Berarti Bang, penyelesaiannya dia harus bawa tangga ini ke sini apa ke sana, Bang? Ke sana, dari tadi dari sana. Makanya saya bingung kok balik lagi. Iya, iya. Tunjukin ke sana. Tapi belum terdaftarkan aplikasi tilang. Itu. Itu berarti kan ada apa? Karena kita pantau maka didaftarkan. Tilang gitu, Pak. Oh, dia minta ganti barang bukti. Iya, sekarang kita nggak permasalahan. Bapak menindak tegas, menilang, oke aja. Tapi apakah ini udah dimasukkan di daftar aplikasi tilang? Pak, udah daftar tadi itu? Udah. Ada 2, baru 1. Yang tadi yang ada 5 pasal tadi gimana? Yang 5 pasal yang mana? Ada yang 5 pasal tadi ya. Ada yang 5 pasal yang ditangkap tadi, yang bawa tangga tadi. Slip merah ya, Pak ya? Nah, Yang bawa tangga. yang bawa tangga. Pasti lain. pasal lain ada. Nah, itu coba lihat Pak. Yang Bapak tangkap itu ada berapa kendaraan? Pasti nih. Berarti saya, Mobil tadi. oh nanti kita buka, ada rekamannya kok. Ada rekamannya. Siapa yang gitu ya? Jadi udah didaftarkan itu Pak ya? Udah Pak ya, nanti kita bisa cek kok. Saya yang kemana? Kalau Bapak ini ngajak. Saya yang kesana. Ada saya bosan karena kerja saya kan dibawa ke sana. Enggak, tadi pas kamu di stop itu di mana? Di sini. Di sini. Terus akhirnya penyelesaiannya di mana? Penyelesaiannya di sana, kerja saya ke sana. Di sana. Enggak ada dia itu. Enggak, keretamu siapa yang bawa? Bapak ini. Bah, keretamu dibawa geser ke sana. Sana. Digeser ke situ kan keretanya. Itu maksudnya. Berarti keretamu ini geser ke pos security ya. Oh, berarti dari sini itu kereta kamu dibawa ke polisi. Polisinya dari sini kemana? Kenapa? Pak polisi itu tadi dari sini kemana? Mana? Ke pos security ya. Nggak mau ikut kan? Tapi berarti sini bisa ditilang di sini, Pak. Tapi itu karena kita pantau maka di sini. Terus Ini kegiatannya apa? ini enggak. Iya, tapi ada yang itu kan. Iya, itu gas harian gatur. Katanya masih Lawan baru. arah ya, yang lawan arah. Lawan arah. Lurus. Ya, ini kita bersama dengan Bang Beni Edward ada di simpang Zainal Arifin Medan. Kita ada mendapati 3 oknum ya, 3 oknum polisi lantas yang menangkap beberapa kendaraan di tikungan ya Bang ya, di tikungan. Lingkungan. Alasannya pengaturan ya tadi ya, Alasannya pengaturan, terus dia bilang diskresi. diskresi ya. Jadi diskresi boleh melanggar. Boleh melanggar Boleh apalagi membahayakan. Ini kan membahayakan. berhenti di tikungan lampu tulisan apa ya? Larangan berhenti. Lampu Di sana kan larangan udah ada lampu larangan berhenti. Ya, Iya. larangan berhenti. Artinya di sini kan nggak boleh berhenti. Iya, betul. Arus lalu lintas di sini harus selalu mengalir sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Nah, harusnya si Bapak lebih tahu dong. Iya. Ini biasa grupnya ini biasa ini Bang. Ini grupnya biasanya kan ada 4 orang. Tadi live kita yang buat. Oh, siapa Bang? Siapa Bang? Bang Ben. Bang apa nih Bang? News baru. Baru ya Bang. Ya Bang News. Tengok live kan, di Betisa. Ini Bang. Halo Bang. Nih. Bang. Lihat. Ya. Lihat. Posisi mereka akhirnya berhenti. Dan posisinya tuh. Bukannya ngatur lalu lintas lagi kembali. Lihat, berhenti, berteleponan, dan oknum yang di sana juga yang tadi beriptusi lain juga berhenti beraktivitas, katanya mengatur lalu lintas. Kenyataannya berhenti nih, karena kita pantau. Ada apa? Kalau benar ngapain berhenti mengatur lalu lintas? Mohon kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapoldasu, dan kepada Bapak Kapolrestabes Medan untuk menindak tegas oknum-oknum yang melanggar aturan pengaturan lalu lintas, khususnya oknum-oknum polisi lantas di Kota Medan. Karena jelas di sini mereka melanggar. Di sini tulis dilarang berhenti, tapi mereka malah memberhentikan kendaraan persis di simpang Zainul Arifin, Jalan Diponegoro Medan.
Oke bang, bang, makasih ya bang. Support terus bang ya. Makasih. Oke. Ya inilah kejadian yang terus menerus yang terjadi di Kota Medan. Terus menerus yang mungkin selama ini terhenti karena COVID, tapi saat ini telah aktif kembali. Ya, ya. Sekarang oknum-oknum ini berhenti beraktivitas. Paling beraktivitas di simpang itu lagi. Tadi matanya ngarah ke para pengendara di sini ya. Sekarang berhenti ya bang ya, berhenti. Tuh, udah pergi tuh, ada yang udah pergi, meninggalkan, nah pergi. Udah kabur dah. Udah kabur ya, udah pergi. Padahal biasanya belum kan, belum selesai kan. Nah, seharusnya masih gatur di sini. Sekali lagi kami mohon kepada manajemen Bank DBS untuk pos security biar difungsikan sebagaimana mestinya. Pos security bukan tempat berkumpulnya yang diduga tempat pungli, transaksi pungli. Itu dugaan daripada kita. Saya mohon supaya nama Bank DBS semakin bagus. Udah bang ya, biar sambil kita buat live. Kereta tadi udah dibawa tadi. Kereta yang dia pakai. Tapi udah pergi si kawan tadi. Kereta yang dia pakai mana? Saya nggak tahu udah pergi. Ada di sini ada. Siapa tadi yang pergi? Yang pergi si El Purba sama si lain. Purba tadi ya. Ah, masih lain tadi. Keretanya. Ini kereta dia bukan? Coba cek, coba cek, coba cek. Ya rekan-rekan, sekarang simpang ini hampir kosong dari oknum-oknum yang tadi. Dari tadi gagal terus ya? Kalau udah Gagal terus? kalau udah di apa? Ini masih bisa. Nah terus Nah, setelah masukkan ini, kita buka proses. Nah, ini, gitu ya. Nah, atas ini tadi nanti nggak muncul juga. masih ya? Atau masih berlaku? Oke, Bang Ben, close. Mau ditanya lagi nggak si pelanggar tadi? Kita Oke, pastikan boleh, lagi. boleh lah, boleh. 200.000. Oh, yang tadi yang bilang kan? Tentang itu. Ini kita akan Aku doang yang udah kayak gitu, udah salah. Mana betabul yang hilang? yang ada tulisan yang gemuk-gemuk. Masih lain yang hilang ya. Gimana di cara dia mintanya? Kan lama kalian tadi ya? Lama ya? Ada sejam? Kayak mana dia tadi? Ada minta duit atau gimana tadi Bang yang Abang bilang tadi? Gimana dia tadi? Minta Dia lagi nelpon. Enggak apa-apa Bang, coba gini aja Ada Bang. yang rekam nggak tadi? Nggak ada ya? Bilang minta berapa dia tadi Bang? 200. Minta 200.000 ya Bang ya? Cara dia mintanya Cara gimana? gimana Bang? Dia nunjukkan pasar. 200.000 aja sini kata dia. Oh gitu ya Bang ya? Oh, Banyak nih pasalnya. oh banyak nih pasalnya ya. Bisa tunjukkan lagi nggak? Bisa tunjukkan nih. Buka aja Bang, buka. Karena nggak Abang mau buka. bayar 200, akhirnya ditilang. Kena berapa pasal nih?
Oh ini dia ya. 5. Biar dipegang dulu bang. Pasal Biar. 291 ayat 1, coba pegang. Pasal 291 ayat 1, terus kena pasal 291 ayat 2, 288 ayat 1 sama 281 ayat 2. Apa aja pelanggarannya? STNK. Terus helm ya, yang pelanggaran kasat mata kan. Terus STNK udah ada. Di rumah STNK. Tapi udah akhirnya motornya mana tadi? Udah di bawah. Oh disita ya motornya ya. Berarti SIM nggak punya juga ya. Diminta 200.000. bisa dihadirkan nggak? Telepon yang di rumah suruh bawa. Ya ini mau rumah dulu. Ya langsung aja cepet. Bang, gimana? Ulangi lagi bang. Diminta 200.000. Awalnya minta, tapi karena abang nggak punya uang 200.000, jadi dibuat surat tilang. Oh gitu ya? Apa nggak mau bayar? Ada cepet kemana? Udah dibilang cepet ada bang. Nah, Oh tapi dia ngotot minta 200. minta 200 ya. Gitu ya. Oke. Ya kalau enggak kenapa dibawa jauh-jauh dari Simpang itu ke dalam pos kan? Kalau memang niatnya mau nilang, sebenarnya nggak sampai 5 menit selesai tilang. Iya. Dia kan jelas bawa ke dalam pos. Sekian lama kan, setengah jam ya. Oh, oknumnya tadi nggak punya aplikasi tilang, kayak mana mau nindak? Iya. Nggak punya. Ada kita cross check tadi. Dia polisi baru. Polisi baru. Baru pindah Pindahan ke satuan ya, satuan lantas. polisi baru. Tapi Polisi baru yang lah. Satuan lain pindah ke lantas. Brip tuh. Memang baru. Baru 1 bulan. Pengakuan dia 1 bulan. Kayaknya sih belum ada 1 bulan ya. Sekarang udah bubar kan, biasanya jam segini belum bubar. Biasanya jam segini baru main ya Pak ya, jam 4 ya. Sampai jam berapa biasanya Pak? Setengah 6 baru bubar. Sampai setengah 6. Mau kadang maghrib ya Pak ya? Sekarang baru jam berapa? Iya baru-baru aja ya, aktif lagi ya. Baru mulai tadi kan? Sekarang baru jam 5 kurang. Harusnya belum. Ini udah tontonan setiap hari gini Bang ya di sini ya. Sering ya. Di sudut-sudut itu ya. Karena seharusnya memang penindakan itu tidak boleh mengganggu keselamatan dan kelancaran. Itu kan di tikungan, ada lampu larangan